Oke, selamat malam semua. Jadi akhirnya kita bisa kembali lagi. Ya, jadi akhirnya kita bisa kembali lagi untuk diskusi KKN, diskusi yang kedua. Ini langsung dengan 3 kelompok sekaligus. Seperti yang saya sampaikan di WAG, adapun agenda kita hari ini giliran kalian yang mempresentasikan secara singkat saja. Seperti itu. Untuk rencana aksinya. Silahkan untuk kelompok yang sering nanya ke saya ini kelompok 33 sepertinya yang PPT-nya sudah siap. Jadi silakan kelompok mekanismenya kelompok 33 dulu. Kemudian ya Damar Wulan ya 33 nih ya. Iya, Pak. Oke, ya, silakan. Oke, Adit silakan atau dan rekan yang lain untuk memaparkannya, waktunya 5 menit saja. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Ya, oke. Kemudian nanti kelompok berikutnya giliran kelompok 33 yang menentukan siapa, apakah 14 atau 30. Ya, mangga 33 silakan. 5 menit dari sekarang. Ya, di full view ya. Slide-nya di full view. Oke, langsung ya, Pak. Langsung, mangga. Oke, baik, Kak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Rekan Nalendra Jati dan untuk teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 33 untuk KKN tematik musik memaparkan hasil dari diskusi kami ini ya. Mungkin boleh dilanjut. Di sini merupakan struktur pada kelompok kami, yaitu ketua itu saya sendiri Aditya Penori, sekretaris itu Mita dan Atta, bendahara itu Nurjana, dok itu atau pembidan dokumentasi itu Farsya, humas itu Ardansyah, pelengkapan itu Ego Alfian, dan transportasi itu Raja, dan keamanan itu Nyoto Hermawan. Oke, silakan lanjut. Oke, next. Mungkin masih di mute kali ya. Oke, karena suara Adi bermasalah, jadi saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 33. Nah, ada pun rencana program kerja dari kelompok 3 itu ada 2. Yang pertama membuat e-book, lalu yang kedua itu videografi Desa Damarwulan. Nah, rencananya pada program kerja yang pertama ini membuat e-book yang berisi mengenai monografi dari Desa Damarwulan itu sendiri. Lalu yang kedua itu videografi Desa Damarwulan. Nah, video Desa Damarwulan ini nantinya videonya itu berisi informasi mengenai Desa Damarwulan yang berupa bisa keseluruhan foto dan juga beberapa cuplikan video terkait desa. Baiklah, dia berikutnya. Nah, adapun tema yang kami ambil untuk KKN ini
yaitu pemberdayaan masyarakat Desa Damarwulan di masa pandemi COVID-19 berbasis kemandirian dalam teknologi dan inovasi. Untuk bannernya, selanjutnya berikutnya. Nah, ini tampilan banner yang akan kami gunakan dalam kegiatan KKN di Desa Damarwulan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 33. Saya kembalikan ke Bapak Stefanus. Ya, oke. Thank you kelompok 33. Jadi demikian rencana aksi dari kelompok 33 terkait persiapannya. Kemudian, nah silakan. Kalau dari kalian, kalau ada pertanyaan yang mungkin perlu didiskusikan, baik terkait dengan apa ini namanya, paparan kalian tadi, persiapan, atau di luar pemaparan tersebut yang konteksnya masih terhadap persiapan KKN 95 ini. Enggak, silakan. Kemudian berikutnya sembari menunggu kalau ada pertanyaan. Berikutnya mungkin persiapan kelompok 14 mungkin ya yang sering berdiskusi menggunakan Zoom ini untuk persiapan. Namun sebelumnya silakan, atau bisa juga pertanyaan diajukan oleh kelompok lain. Namun kalau kelompok lain agar tidak keluar koridor, pertanyaannya terbatas terkait dengan persiapan atau apa yang disampaikan oleh kelompok 33 tadi. Jadi contohnya misalnya kelompok 14 atau kelompok 30 bertanya maksudnya pemberdayaan itu seperti apa gitu. Apa yang akan kalian rencanakan, atau tadi ada struktur program kelompok videografi itu kalian mengambilnya tentang apa seperti itu. Silakan. Agar ini tujuannya untuk pengkayaan ya, pengkayaan persiapan kalian nantinya di lapangan. Oke, Pak, sebenarnya kami mau laporan Pak terkait rumah yang akan kami tempati selama KKN nanti. Ketua kami, Saudara Aditya, sudah menghubungi kadesnya. Nah, kata kadesnya itu sudah ditunjukin bentuk rumahnya itu gimana, baru selesai dibangun. Ya. Jadi karena baru selesai dibangun itu, lantainya itu belum berkeramik, jadi masih semen gitu Pak. Jadi untuk kami tidur itu nanti oleh kadesnya dipinjami tikar. Dan juga belum ada kompor di sana, tapi ada kayak kursi tamu, meja tamu, terus apa lagi? Oh, ada kamar mandi, ada kamar mandinya, alhamdulillah. Terus apa ya? Dan dari kelompok kami sendiri untuk tidurnya itu rencananya bawa selimut masing-masing gitu Pak. Untuk bantal dan segala macam itu rencananya cukup pakai jaket gitu. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Oke, ya thank you Mita. Mita atau Dwi nih panggilannya nih, atau Fitri? Mita Pak. Oke, ya thank you Mita. Tentu itu sebagai informasi bersama juga. Jadi kelompok 33 menyampaikan gambaran terkait akomodasi di sana. Kebetulan kades mereka yang jauh lebih siap terkait informasi akomodasinya sudah bisa dipastikan. Namun nanti sifatnya apa namanya? Ya kondisinya seperti itu. Jadi ini ada waktu 10 menit untuk itu sementara menunggu pertanyaan lain. Jadi saya akan juga menyampaikan kondisi-kondisi KKN sebelumnya. Selama ini KKN 94 saya menangani 3 kelompok juga. Kemudian KKN 93, 92 itu menangani 2 kelompok. Kondisinya beda-beda. Dalam arti nanti kelompok 33 juga harus memastikan berapa biaya sewanya karena sifatnya sensitif.
Jadi lebih baik ditanyakan langsung pada saat apa namanya? Pada saat pertemuan, karena apa ya? Ini bisa menjadi peluang kalian untuk negosiasi seperti itu. Jadi yang penting ada dulu bagi kelompok lainnya. Yang penting perangkat desa bisa menyediakan dulu, kemudian nanti mengenai biayanya itu alangkah lebih apa ya, lebih afdolnya itu nanti ketika pada saat pertemuan. Kemudian kalian datang ini memang harusnya kalian yang komunikasi terkait itu, karena kalau saya itu nanti dikhawatirkan atas nama Unsri seperti itu. Jadi kalau kalian atas nama mahasiswa, jadi bahasanya itu bukan biaya sewa, tetapi biaya apa namanya biaya listrik lah. Jadi ganti listrik atau ganti air seperti itu. Biaya apa? Pak, ini mekanisme untuk apa namanya biaya iuran listrik dengan iuran air ini berapa Pak? Atau mekanismenya bagaimana Pak? Seperti itu. Ada yang sudah ada token itu justru lebih itu. Kemudian ada yang bisa apa yang sudah masih sumur dan sebagainya. Nah, itu disampaikan. Karena kalau bisa, bukan kalau bisa murah ya, tapi kalian perlu menyadari secara utuh kalian bergabung dari masing-masing prodi, kemudian masing-masing karakter, dan juga otomatis memiliki kekuatan finansial yang beda-beda, tetapi juga mempunyai kemampuan apa namanya intelektual yang juga tentunya beda seperti itu. Sehingga perlu dipahami secara bersama, sekian ratus ribu ada bagi kalian itu ringan, tapi kalian juga perlu memikirkan kelompok secara apa, rekan-rekan kelompoknya itu menjadi sesuatu yang sulit seperti itu, atau menjadi sesuatu yang apa namanya nilainya besar. Maka dari itu kalau bisa yang apa ya, bukan kalau bisa yang murah, tapi kalau bisa yang ringan, ya itu yang ringan. Sehingga kalian harus bisa harus mampu menghadapi atau menghindari bahasa-bahasa sewa seperti itu. Jadi kalau misalnya dikasih transport kendaraan seperti itu, jangan sewa. Kalau mereka tidak bukan perangkat ya, kalau perangkat desa tidak itu jangan ditanyakan seperti itu. Oke, bisa jadi meskipun kalian tadi ada transport, sudah menganggarkan nominal sekian seperti itu, yaitu nominal tersebut bisa dialokasikan buat yang lainnya seperti itu. Entah nanti buat bakar jagung dan sebagainya, seperti itu loh. Jadi lebih kepada yang sifatnya untuk keutuhan atau kebersamaan seperti itu. Berikutnya adalah tidak perlu sungkan. Jadi apa ya? Kalau dikasih kendaraan itu dipinjami kendaraan itu perlu dilihat juga tiap daerah itu apa namanya, tiap desa bahkan itu sudah punya alokasi anggaran untuk tamu seperti itu. Oke. Jadi kalian tidak perlu sungkan sebenarnya. Jadi tiap sekdes, tiap kades itu punya alokasi anggaran operasional yang mana digunakan untuk penyambutan tamu seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau bahkan operasional kendaraan itu plat merah biasanya juga disediakan seperti itu. Oke. Jadi Pak, kami bisa izin pakai apa izin dipinjamkan kendaraannya enggak Pak? Seperti itu. Untuk operasional, nah untuk membantu seperti itu layaknya kalian jangan sungkan hal-hal seperti itu. Oke. Berikutnya yang kedua adalah apa ini, desa ada di satu lokasi di KKN 94 itu mereka menyewa, nggak tahu saya sudah nyampaikan atau belum ya. Mereka menyewa, ini buat gambaran kalian, ada di satu desa Betung Selatan, Betung Barat. Betung Barat ini nyewa untuk akomodasi itu 1.500.000
seperti itu. Tapi itu udah all in. All in, rumah kosong dan tanpa indung semang. Indung semang itu yang punya rumah tidak tinggal di situ. Kemudian sudah ada alat masak dan sebagainya dan lain-lain seperti itu. Nah, ada juga yang untuk Betung Selatan dia tinggal di tempat kades, masak dimasakin, terus kemudian dapat makan sehari 3 kali, terus dapat snack sekali, tinggalnya di rumah atas kades, di kades bagian atas seperti itu. Dan yang terakhir itu di Betung Induk. Betung Induk itu rumah indung semang juga, tapi dia tidak dibebankan biaya seperti itu. Dia hanya mengganti syukurnya voucher. Voucher itu ternyata juga berapa? 100.000 itu 100 mereka ngisi 200.000 itu ternyata belum habis-habis seperti itu. Dan biaya listrik dan air itu ternyata cuma 70.000. Jadi operasional untuk Betung Induk itu hanya 270.000 saja buat akomodasi seperti itu. Nah, tetapi dia masak sendiri, kemudian nyuci sendiri dan sebagainya, kemudian dan lain-lain. Nah, dari 3 gambaran tersebut ternyata ya ada plus minusnya, dalam arti yang Betung Barat itu tinggal di rumah kades dan sebagainya itu ternyata kalau saya nangkap itu seperti kalian berlibur di suatu desa saja, oke? Sehingga keutuhan kekompakan timnya tidak tercermin seperti itu, oke? Karena ya ibaratnya kalian pergi ke suatu desa, tinggal itu sehari, tinggal ini, kemudian kalau nggak salah waktu itu 45.000 per anak per orang saya lupa. Ya 40.000 per anak, 40.000 per orang per per hari seperti itu. Jadi sehari itu paling tidak misalnya ada satu itu 450.000 seperti itu, karena mereka mengestimasi biaya makan itu sekali 15.000 seperti itu. Oke. Nah, tetapi ya jauh lebih lanjut ternyata egonya tumbuh dengan sendiri, dengan masing-masing, kekompakan timnya tidak tercermin di situ seperti itu. Oke. Jadi itu silakan nanti bertahap kita hadapi, kita lanjutkan agar kita straight dengan waktu, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan lain? Silakan sebelum menuju ke kelompok 14. Pak, ini saya ngasih tahu info lagi, Pak. Ya. Oke. Di rumah itu yang udah disediain sama Pak Kadesnya itu ada kamar tidurnya ada 3, ruang tamunya ada 1 ya. 1 itu kamar mandinya 1 dengan fasilitas untuk mungkin sewa rumah atau itu tidak ada katanya. Tapi hanya saja untuk bayar ini tinggal bayar listrik prabayar pakai token, Pak. Ya, sama, betul. Oke. Ya. Ya, Terus untuk airnya dari air sumur itu sedot pakai sanyo. Tadi siang udah saya tanya untuk sanyonya itu udah ada, jadi kami tinggal pakai aja sanyonya untuk menyedot air sumur. Tapi untuk kompor dan alat masak mungkin kami yang bawa karena di sana belum ada, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Thank you, Adit. Jadi ada ada berkah tersendiri lah bagi kalian. Di satu sisi kalian murah, oke. Tetapi kalian harus membutuhkan energi tersendiri untuk menyiapkan kebutuhan bukan kelompok ya, kebutuhan sehari-hari seperti kompor dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian galon, jangan lupa bawa galon dan memang itu harga tersendiri yang kalian harus bayar. Bukan berarti KKN kalian tidak tanpa biaya, tapi biayanya kan dialokasikan buat kalian membawa peralatan dan kebutuhannya.
Oke, thank you Adit dan Mita atas informasinya. Berikutnya kita lanjutkan dulu ya ke kelompok 14. Mangga kelompok 14. Ya, siapa ini kelompok 14? Ya Pak, ini lagi mau di share screen Pak. Oke, sip. Oke, mungkin langsung saja ya Pak. Oke, mangga. Oke, selamat malam untuk Pak Steve dan untuk rekan-rekan kelompok lain dari kelompok 33 dan kelompok 30. Di sini kami dari kelompok 14 mungkin akan sedikit memaparkan tentang struktur dan proker-proker kami yang akan kami jalankan. Dari struktur sendiri itu dari ketua itu ada Trigata Interlaga, terus sekretarisnya itu ada Arif Rahman, Dinas Mungkin di full view ya, terus, siapa Hidayatullah? Oh ya. Slide-nya. Ya, lanjut. Nah, untuk bendaharanya itu ada Heni Agustina dan Arum Sekabelianti, Humas itu saya sendiri dan Zerika Regina. Pupdok itu ada Linda Sulistiani dan Sri Rahayu Ningsi, dan Taman itu ada Hidayat Iqbal dan Ahmad Purnama. Oke, next. Mungkin untuk pemaparan tentang proker ini akan dilanjutkan oleh ketua kelompok kami sendiri itu Pak, yaitu Saudara Rigatra. Kepada Rigatra, dipersilakan. Terima kasih untuk Dandi. Mungkin slide-nya bisa di slide-nya mungkin bisa digeser. Mungkin Iqbal boleh di slide-nya dipindah ke slide selanjutnya. Ini lagi trouble ini Iqbal ini. Karena itunya nggak bergerak kursornya. Apakah slide-nya sudah berubah? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Iqbal. Mungkin sebelum saya menjelaskan proker yang akan kami jalankan, kami ingin memberitahu sedikit tentang lokasi desa kami. Desa kami itu ialah Saleh Mulia, yang dimana Desa Saleh Mulia ini sedikit sekali infonya terkait lokasi maupun kantor desa dan serta fasilitas maupun akses untuk ke desa tersebut. Maka dari itu, proker yang akan kami rencana proker yang akan kami jalankan di desa tersebut, yang pertama pembuatan monografi, yang dimana pembuatan monografi ini bisa kita pahami bahwa monografi ini adalah menyusun secara sistematik dari desa tersebut, dari kepala desa maupun kapan desa tersebut terbentuk. Terus yang kedua, pembuatan profil desa melalui sosial media. Kami rencana ingin menyebarluaskan tentang desa tersebut, mulai dari masyarakat, serta kegiatan masyarakat, serta fasilitas apa saja yang ada di sana, melalui sosial media seperti IG, Facebook, dan lain sebagainya. Terus untuk pembuatan yang ketiga itu pembuatan website atau blognya. Untuk proker yang ketiga ini mungkin lebih spesifik dari proker yang kedua karena ini berbentuk blog desa tersebut. Yang keempat itu adalah pembaruan Google Maps di desa melalui aplikasi Street View, di mana
proker yang ketiga ini kami akan mengambil foto dan melalui HP ataupun kamera, terus akan kami upload melalui aplikasi Street View yang nantinya akan berguna untuk kawan-kawan atau rekan-rekan nantinya yang ingin berkunjung ke Desa Salemulya. Terus program yang kelima itu ialah gotong royong serta pembersihan sampah di fasilitas desa, baik tempat ibadah ataupun kantor desa setempat. Dan yang keenam itu ialah pengecatan tugu desa, pengecatan tugu maupun perbaikan fasilitas desa tersebut untuk memperindah desa tersebut pastinya. Mungkin demikian Pak yang sedikit yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Ya, oke. Thank you kelompok 14. Jangan dimatikan dulu ya PPT-nya ya, biarkan saja dulu. Jadi sebelum kita diskusi mungkin untuk ini ada pengarahan. Ini 14 ini dan juga yang lainnya. Ini opsi ya. Jadi nomor 1, 2, 3, terutama nomor 3 ini, nomor 4 ini baiknya itu opsi. Jadi jangan dijalankan jangan dikerjakan secara keseluruhan seperti itu. Terutama untuk seperti poin 3 ini, website atau blog desa ini perlu diingat juga kalian selain proker kelompok itu nanti ada proker individu dan juga ada proker agenda. Agenda itu nanti hari Minggu itu ngapain, kemudian hari Jumat itu senam bersama dan sebagainya. Itu beda dengan proker ya. Proker itu sesuatu yang nantinya kita bisa tinggalkan atau bisa kita berikan ke desa maupun perangkat desa. Sedangkan agenda itu adalah kegiatan elaborasi bersama dengan PKK, KT itu Karang Taruna, kemudian BPD itu Badan Perangkat Desa, kemudian kalau ada pustu, kalaupun tidak itu posyandu seperti itu, atau TK gitu. Oke, itu agenda. Nah, agenda itu nanti di next chapter diskusi kita berikutnya. Oke. Nah, jadi untuk kelompok 14 ini perlu disortir mana yang kiranya sesuai dengan kemampuan atau potensi personal kalian. Oke. Contoh nomor 3, tanpa merendahkan, mungkin ini sebagai sebagai gambaran saja. Ini kan pertanian semua. Nah, kecuali kalau kalian ada dari teman-teman IT atau teman-teman dari Fasilkom atau teknik elektro, membuat website ini seperti membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel saja seperti itu. Karena itu keseharian yang dihadapi dalam ilmu di kampusnya seperti itu. Oke. Nah, sehingga ini nanti monografi desa itu kan banyak data yang dikumpul. Kecuali ini bisa dielaborasikan dengan proker individu kalian seperti itu. Jadi ternyata kami proker tetap Pak, nomor 1 ini proker monografi desa tetap kami jalankan. 2 juga Pak. Karena nomor 1 ini bagian dari proker individu humas kami Pak, seperti itu. Nah, itu silakan. Oke. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 atau nomor 4 seperti itu. Gitu ya, siapa namanya? Kelompok 14. Kemudian nomor 5 ini sepertinya ini condong lebih kepada agenda. Agenda itu tiap Sabtu itu ngapain, Jumat ngapain, atau Minggu itu ngapain seperti itu. Nah, kemudian nomor 6 ini rasanya harusnya di decline saja ini kelompok 14
karena pengecatan tugu, pemasangan plang desa itu bukan KKN tematik ya. Itu lebih kepada KKN bina desa, KKN reguler lah. Oke, kita kan sekarang menuju ke KKN tematik seperti itu. KKN tematik itu sifatnya adalah pendampingan. Kalau kemarin ada yang ikut seperti itu. Nah, jadi pendampingan itu prokernya ngapain? Pembaruan Google Maps di desa apa ini tadi Salek Mulia. Yang mengupdate bukan kalian, tapi yang mengupdate itu melalui Karang Taruna, melalui siapa lagi nih Karang Taruna, siapa anak muda. Nah kemudian rangkul salah satu komunitasnya seperti itu. Oke, karena apa? Karena ini sifatnya agar continue atau apa berkelanjutan. Kalau kalian yang mengupdate, nanti desa nggak dapat apa-apa. Desa cuma dapat. Kemudian tahun depan itu tidak ada yang melanjutkan seperti itu. Contoh seperti nomor 2, pembuatan profil desa melalui sosial media. Oh ya, saya kayak rasanya kemarin pernah janji ya untuk sharing salah satu akun desa yang baik ya. Saya lupa nanti tolong diingatkan di WAG, nanti saya sharing seperti itu. Ada desa Cirimbe di Jawa Barat. Itu. Dan itu ternyata jadi berlanjut sampai ke dia buat di Instagram. Kemudian ternyata berlanjut sampai ke mendapatkan desa informatif dari Kemenkominfo dan sebagainya. Nah, itu bukan kalian yang adminnya. Kalian pemberdayaan dengan mungkin salah satu bukan Karang Taruna lagi. Mungkin salah satu dari Sekdes atau asisten Sekdes atau Kadus dan sebagainya. Gitu, oke? Nah, siapa yang mau dirangkul itu nanti tentatif tergantung kondisi di lapangan, dalam arti komunitas ini proaktif nggak seperti itu. Nanti kita merencanakan Karang Taruna, ternyata Karang Tarunanya pasif, banyak anak muda yang sudah keluar ke orang luar seperti itu. Begitu saya rasa ya kelompok 14. Namun silakan kalau ada pertanyaan, ini 205 masih ada 3 menit lagi. Ini juga bagi yang lain. Jadi kegiatan-kegiatan pengecatan tugu, pembangunan jalan, gang atau lorong, kemudian apalagi itu lebih kepada bukan karakter dari KKN tematik seperti itu. Oke, Mangga. Ini Pak, izin konfirmasi sebelumnya Pak. Ya. Untuk kepala desa ini kemarin itu kami sudah searching Pak, dan katanya itu kepala desa yang tempat kami itu baru saja dilantik yang baru Pak. Ya, oke. Nah itu kami sudah dapat kontaknya, cuman mungkin nanti malam ataupun besok pagi bakal dihubungi lagi Pak untuk kades yang baru ini Pak. Ini siapa ya, yang Pak Rondi itu ya atau Samuji? Yang Pak Samuji itu tidak lagi Pak. Oh, Samuji yang lama ya? Oke. Nah, ya. Yang baru siapa ini? Namanya Warsim Pak. Nah, coba tolong Dandi diinformasikan kontak personnya ke ini ya, ke mana nih namanya? Ke WAG ya. Oh iya Pak. Oke, sip. Ya, thank you Dandi informasinya. Nah, ini Pak, mau nanya lagi Pak, untuk banner Pak. Banner ini kan kalau melihat dari pembekalan itu bakal disediakan dari pihak LPPM ya Pak. Nah, betul. Itu desainnya itu dari kami atau desainnya itu dari LPPM Pak? Oke, sip. Ya. Jadi banner itu semuanya dari LPPM. Maaf, sebenarnya itu bukan banner, itu lebih kepada apa ya? Kalian tahu umbul-umbul nggak ya? Jadi tahu, tulisannya nanti seragam. Jadi KKN 95, KKN angkatan 95 2021 Universitas Sriwijaya, cuman sebagai identitas. Nah, itu nanti ditaruh ada 2, yang satu sebagai nanti buat background foto atau apa seperti itu, bentuknya portrait landscape. Yang satu bentuknya portrait tinggi besar seperti itu memanjang, itu nanti ditaruh di pinggir pinggir posko. Kalau camp itu namanya posko KKN, misalnya tempatnya kades ini rumahnya kalian lah seperti itu. Nah, itu ditaruh di pinggir posko sehingga itu buat kalau kita ada kunjungan dari misalnya
kalau kemarin itu bupati, kemudian ada anggota DPRD, apa nih, Pali mau kunjungan itu dia tahu seperti itu. Jadi berarti di sini pada saat ini sedang ada kegiatan apa, sedang ada mahasiswa KKN Unsri seperti itu. Itu ditaruh di pinggir, apa bukan di pinggir, di depan rumah. Cuman itu siapa namanya? Siapa tadi namanya? Si kok Adit siap. Ya, Dandi ya. Ya. Iya, Pak. Itu Dandi. Oke. Gitu. Nah, sehingga banner itu rasanya kalian nggak perlu lah. Oke. Nggak perlu menyediakan lah. Seperti itu. Oke. Justru banner itu nanti kalian siapkan untuk proker individu. Jadi nanti kalian buat poster seperti itu. Misalnya kalau tahun lalu sebelumnya itu ada teman-teman dari FKG itu cara menggosok gigi seperti itu. Langkah-langkah cara menggosok gigi bagi anak-anak usia 5 sampai 10 tahun seperti itu. Karena pertumbuhan giginya kan perlu diperhatikan. Beda gaya menyikat gigi kita seperti itu. Cara berkumur dan sebagainya. Itu nanti saya posting saya sharing ke WAG masing-masing ya nanti. Waduh, banyak sekali ternyata tugas saya. Jadi mungkin bisa bisa diingatkan nanti. Saya akan sharing akun Instagram, kemudian setelah itu contoh-contoh banner seperti itu. Gitu dan dia. Oke. Iya, Pak. Jadi banner itu kalian rasanya tidak perlulah menyiapkan untuk kelompok seperti itu. Karena itu sudah tanggungan dari Unsri nanti. Banner dan nanti biasanya jaket atau name tag atau apa ini namanya topi identitas itu selain selain alma mater seperti itu, alma mater seperti itu. Oke Dandi? Iya, Pak. Ya. Boleh satu lagi, Pak? Ya, Mangga. 1 menit lagi ya. Oh iya, Pak. Oke. Ya, ini kan Bapak pernah kemarin nge-share info tentang yang hari pertama sampai kedua itu perkenalan atau apa-apa. 3-4. Nah, Oke. itu kan totalnya 10 hari. Itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Atau Ya. memang kita KKN-nya cuma 10 hari ataupun itu sekedar opsional dari Bapak itu, Pak? Oke, nanti itu jadi closing kita pertemuan hari ini, Dandi. Nanti iya. akan saya jelaskan semuanya. Memang itu sudah agenda saya nanti terakhir setelah penutup. Oke. Ya, itu ada lagi. Nanti saya jelaskan setelah kelompok lain. Itu untuk agenda hari pertama, hari kedua seperti itu ya. Oke. Ya. Ada lagi? Pak. Cukup, Pak, mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nanti kita lanjutkan diskusinya setelah pas di penutup nanti ya, yang sifatnya general umum. Oke, Dandi, thank you. Jangan lupa untuk kalian 14 pengecatan tugu tidak perlu. Nanti kemudian ini kalian pilih opsi ini. Ini membuat website ini kan juga butuh butuh biaya tersendiri seperti itu kan. Oke, berikutnya kelompok 33 Mangga. Ini di close dulu Hidayatul Iqbal. Baik, Pak. Kok 33 ya? 30 Ding. Baik, Pak. Oke, sip. Di sini saya ketua kelompok dari kelompok 30 akan menjelaskan struktur dari keanggotaan dari kelompok 30. Di sini kami menyiapkan yaitu sekretaris, bendahara, humas, perlengkapan, pubdoc, dan keamanan. Itu struktur tersebut kami tentukan dengan cara diskusi dengan Google Meet. Di sini kami menerapkan perlengkapan untuk mengorganisir perlengkapan apa saja yang kami butuhkan dan juga konsumsi apa saja yang bakal kami butuhkan di sana ataupun sebelum sana. Di sini kami menerapkan keamanan juga itu untuk menjaga keamanan dari fasilitas ataupun dari barang-barang tiap anggota agar lebih mudah untuk mendata ataupun mencari pertanggungjawaban apabila ada barang hilang dan lain-lain. Karena sudah ada tanggung jawab. Kami juga menyiapkan humas untuk menjadi penyambung lidah antara
penduduk sekitar dengan kami, yang tentunya tidak hanya bergerak dengan humas, tetapi kami juga akan membahas secara langsung di sana. Dan untuk Pubdoc yang kami menyiapkan Pubdoc untuk disiapkan untuk dokumentasi dan pembuatan apa saja yang berkaitan dengan Pubdoc. Lanjut ke proker. Di sini kami sudah menyiapkan 6 proker, yaitu ini masih opsi karena kami belum mendapat banyak info dan juga belum mengontak dari kepala desa sana. Di sini kami sudah mencari info dari Google, dari informasi dari mulut ke mulut, dari kelompok lain, ataupun mencari dari YouTube dan juga melihat-lihat dari Google Map. Di sini kami sudah menyiapkan pembangunan budidaya jamur, itu bentuknya seperti kayak kami tuh mengajarkan bagaimana cara budidaya jamur, atau juga kami bisa membuatkan rumah jamur yang mana itu bakal menjadi satu usaha untuk desa tersebut. Di sini yang kedua juga berdasarkan informasi yang kami dapat, kami juga akan melakukan pendataan geografis menggunakan aplikasi sama seperti yang kelompok tadi. Lalu juga kami akan membuat rumah baca atau rumah pintar seperti yang sudah kalian tahu. Rumah baca menyediakan fasilitas untuk membaca agar anak-anak dari umur 5-10 tahun atau dalam jangka SD tersebut tidak buta aksara dan minat membaca yang tinggi. Ada juga kegiatan sosial bidang pendidikan atau penyuluhan pendidikan, yaitu kami menginformasikan pentingnya pendidikan dan juga mengajarkan baca tulis secara dasar untuk anak SD agar mengurangi ketidakinginan mereka, karena ini jarak dari desa ke sekolahnya cukup jauh. Terus juga ada promosi usaha warga melalui medsos dan kegiatan lomba desa. Di sini kami akan membuat sosial media yang nantinya akan kami sosialisasikan, lalu akan dikelola oleh desa, dan kami akan mengajarkan bagaimana cara untuk memposting dan juga mempromosikan hasil-hasil dari desa tersebut ke sosmed, seperti bisa jadi ke toko Shopee dan lain-lain. Dan juga berdasarkan kabar dari mulut ke mulut dan juga topografi dari sana yang dekat dengan sungai, kami juga ada berkeinginan untuk pembuatan irigasi karena dapat kabar kalau apabila musim hujan di sana juga sering terjadi banjir, Pak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke. Thank you. Siapa nih, Edo? Untuk informasi rencana prokernya. Oke. Sama ya, ini nomor 6 juga, Do. Jadi itu kan membutuhkan biaya atau selain biaya juga tenaga seperti itu. Nah, KKN tematik ini lebih kepada olah pikir, bukan olah tenaga. Jadi kalian itu bukan bagaimana berpikir, tapi bagaimana dengan kemampuan keilmuan kalian untuk membantu desa. Kasarnya adalah kalian tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah, itu bisa mengechat seperti kelompok yang tadi ya. Kalian tidak perlu kuliah tinggi, nggak perlu masuk Unsri, kalian tentunya bisa ngechat, bisa bersihin bersihin sekolah, bersihin tempat ibadah, bersihin fasilitas umum seperti itu. Atau kalian tidak perlu kuliah di Unsri, bisa masang pelang nama seperti itu. Gitu. Termasuk juga ini yang kelompok 33. Ini itu bedanya KKN tematik tuh di situ. Kalian lebih kepada pengalaman-pengalaman olah pikir di keorganisasian, di bangku perkuliahan, di tiap mata kuliah itu. Oh, ternyata kami itu punya ilmu di sini untuk pemberdayaan. Seperti contoh nomor 5 itu malah lebih bagus karena itu adalah sifat pendampingan atau sifat pemberdayaan seperti itu. Biasanya dari produsen ke konsumen ini tidak ada perantara distributor. Nah, itu kalian bisa sosialisasi atau pendampingan bagaimana memanfaatkan e-commerce tidak hanya sebagai produsen tapi juga sebagai distributor seperti itu. Jadi tidak perlu menciptakan suatu barang. Tapi dengan adanya e-commerce ini kalian punya kemampuan berpikir, itu ternyata ada istilahnya namanya dropshipper seperti itu. Oke? Jadi bahasanya dropshipper itu kan
kalau zaman dulu itu kan ibaratnya pengepul seperti itu. Orang ngambil barang dari luar seperti itu masuk kemudian dikumpulkan. Nah, dia apa namanya jual lagi ke warga-warga sekitar seperti itu. Dia tidak harus bukan sebagai produsen seperti itu. Gitu apa namanya Edo dan kawan-kawan untuk kelompok 30 terkait dengan apa namanya rencana prokernya seperti itu. Rumah baca atau rumah pintar ini juga rasanya baik karena itu lebih mengedepankan intelektual dibanding dengan dibanding jasa otot seperti itu. Kalau pembuatan irigasi, ngecat tugu dan sebagainya itu kan lebih kepada jasa otot seperti itu. Nah, itu yang harusnya bisa kita hindarkan. Kalian sebagai mahasiswa itu masuk ke desa mengedepankan olah pikirnya. Pendataan geografis menggunakan aplikasi itu bisa seperti itu. Oke, pembangunan budidaya jamur ini kan sifatnya saintifik sekali seperti itu. Justru ini yang bisa menjadi proker-proker kalian seperti itu. Oke. Nah, tapi nanti disortir saja itu tidak masalah. Beberapa rencana namanya juga rencana ada ini itu nanti disortir sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, sebelum kita diskusi secara general tadi terkait agenda, silakan kelompok 30 kalau ada apa ini yang perlu didiskusikan atau masih menjadi rancu terkait persiapan kalian di kelompok kalian ya. Nanti setelah itu kita masuk ke agenda penutup ini sifatnya lebih umum. Silakan, Mangga. Izin bertanya Pak terkait rencana proker. Ya. Di sini kan kami memberikan opsi 6 rencana proker Pak. Di sini itu prokernya tuh emang harus dijalanin semua atau kita tuh milih satu atau milih berapa Pak? Ya, oke. Ya, milih satu, tapi dalam arti kalau kalian harus ada beberapa opsi seperti itu. Jadi harus ada beberapa opsi A, opsi B, opsi C seperti itu. Itu nanti disortir sesuai dengan disesuai dengan keadaan di desa tersebut seperti itu. Oke? Nah, itulah namanya rencana. Tapi kalau kalian langsung pendataan geografis menggunakan aplikasi seperti itu, ternyata pada saat ke lapangan sinyal 8G saja susah seperti itu. Oke? Nah, ini mau diberdayakan ke teman-teman KT juga percuma karena sinyal di sana hanya buat sinyal call SMS dan telepon saja. Untuk sinyal 8G atau 3G itu malah nggak ada seperti itu. Nah, sehingga kan nomor 2 nggak bisa. Berarti lebih condong ke nomor 3 seperti itu. Kepastiannya itu nanti di lapangan. Ada masanya nanti, itu masuk di agenda diskusi kita nanti terakhir. Gitu, siapa namanya Edo. Oke? Baik, Pak. Ya, oke, sip. Pembangunan budidaya jamur ternyata di sana orang lebih condong kepada tidak harus jamur objeknya, tapi bisa tentatif yang lain seperti itu. Tapi sifatnya adalah pemberdayaan ya, budidaya seperti itu. Budidaya sekarang tuh di sana banyak tanaman bayam. Nah, itu budidayanya adalah budidaya keripik keripik bayam seperti itu. Itu nanti sifatnya itu. Oke, ada lagi Edo dan lain-lain? Dan rekannya kelompok 30? Cukup sih, Pak. Oke, sip. Ya. Kalau nggak ada kita masuk ke diskusi yang general ya. Oke, thank you semuanya. Kelompok 33, kemudian 14 dan kelompok 30 itu sampai sejauh ini sudah ada progres lah bagi saya. Untuk kalian itu sudah punya bayangan, terus kemudian sudah ada persiapan. Materi ini nanti dipaparkan ke perangkat desa seperti itu. Oke? Jadi nanti ini semua itu bukan untuk saya, bukan untuk malam ini seperti itu. Oke? PPT tadi ada 5 PPT, K3, 5 slide, maaf.
5 slide, kemudian yang di-sharing 14 2 slide itu, terus kemudian nanti yang terakhir tadi Edo dan kawan-kawan itu buat kalian untuk persiapan di hari H. Seperti itu. Sehingga hari H, bukan hari H, pertama kali datang tidak hanya salam seperti itu, kemudian tidak hanya menunggu teh hangat atau kopi hangatnya seperti itu. Kemudian tidak hanya tidak hanya ingin segera tahu kondisi tempat tinggalnya seperti itu. Kalian punya kewajiban untuk menyampaikan kalian ini datang ke sini ya tahu sebagai KKN, tapi punya program seperti itu. Sehingga nanti hari pertama datang itu ketemu Kades, kemudian nanti besoknya atau biasanya kalau sorenya itu minta tolong Kades, Pak Kades, ini buat semua ya, 3 kelompok ya. Pak Kades bisa nggak kami bukan mengundang ya, tapi nanti malam mumpung lagi ada DPL kami Pak, seperti itu, tidak formal Pak, tapi sifatnya santai saja untuk pertemuan awal, untuk diskusi awal ini. Kami akan memaparkan beberapa agenda kami seperti itu. Nah, jadi nanti struktur sekaligus perkenalan ini, sehingga Sekdes kalau ada apa-apa, kalau ada barang hilang bukan ke Mita, tapi tadi ke siapa tadi, keamanan seperti itu. Nah, nanti kalau ternyata butuh pendampingan nanti ngubungin humas seperti itu. Nah, jadi ternyata ketuanya ini, ternyata yang untuk dokumentasi ini seperti itu. Jadi saya selaku humas nanti akan berkewajiban menjembatani antar kelompok kami dengan perangkat desa, sehingga begitu juga Pak Sekdes maupun Pak Kades kalau ada apa-apa, atau Karang Taruna kalau ada butuh kolaborasi menjalankan prokernya itu bisa menghubungi saya. Jadi bukan di-sharing kontak personnya, humasnya seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, itu jadi semi formal, nanti saya akan bukan buka sambutan lah, tapi itu bukan dalam forum yang resmi. Forum resmi di kepala desa enggak, tetap di pondok saja. Nanti saya bawa LCD seperti itu. Bukan LCD, proyektor itu untuk show PPT kalian. Pak, ini Pak, rencana kami nanti agenda ini. Nah, agar Sekdes, Kades, dan Karang Taruna, bahkan kalau ada ibu-ibu PKK itu bisa menyampaikan ke anggotanya, ini nih nanti mereka nih mau bikin rumah baca. Kira-kira bisa nggak? Nah, seperti itu. Oke, itu jadi tonggak awal lah bagi kalian. Oke, gitu ya, bisa dipahami semua ya. Nah, itu. Jadi nanti pertama datang mengundang Kades, dalam forum itu yang diundang tuh Sekdes, BPD, kemudian siapa lagi PKK, kemudian Karang Taruna, seperti itu. Oke. Nah, sehingga nanti bisa diinformasi, wah Pak, kami itu ternyata di sini tuh ini banyak pertanian ya Pak ya. Kami itu ini biasa yang kami tahun kemarin periode kemarin saya dapat gambaran itu justru pada saat diskusi-diskusi seperti itu. Kami itu banyak gugur daun, Pak. Jadi karet kami kalau usia-usia mau itu ternyata gugur daun seperti itu. Nah, sehingga solusinya adalah mengurangi penyemprotan pupuk kimia, tapi lebih banyak menggunakan pupuk kompos seperti itu. Nah, kami belum sama sekali Pak tahu pupuk kompos itu Pak. Nah, seperti itu. Oke, itu. Jadi materi ini bisa kalian lengkapi atau nantinya bisa kalian paparkan lagi pada saat hari pertama diskusi seperti itu. Jadi tiap komunitas, tiap orang itu di desa itu sudah tahu, nanti itu anak-anak Unsri itu membuat seperti ini. Sampaikan juga, kami ini KKN tematik Pak. Jadi bukan lebih kepada mengedepankan olah pikir, bukan jasa otot seperti itu. Lebih kepada menjual otak kami untuk kebutuhan atau membantu problem-problem di desa seperti itu. Oke?
Berikutnya ya ini tadi menyikapi pertanyaan Dandi untuk apa namanya agenda ya. Nah, jadi nanti kalian itu ada agenda termasuk proker, termasuk juga apa ini namanya proker individu seperti itu. Jadi contoh misalnya 10 hari atau kita ambil umum case umum itu adalah rata-rata 40 hari sebelum masa pandemi ya. Nah, 40 hari ini hari pertama sampai biasa hari pertama sampai 5 hari pertama itu kalian jangan langsung mengerjakan atau jangan langsung memikirkan proker. Itu ada masanya adalah masa survei atau pemetaan. Oke. Jadi kalian keliling desa sekaligus berkenalan dan juga jangan bergerombol. Nah, jadi nanti pas hari pertama itu, oh nanti aku ke puskesmas. Kemudian nanti kami mau ke mana, mau lihat-lihat kebun, jalan, survei keliling. Nah, kalau di situ ada KT sekaligus berkenalan dengan perangkat-perangkat desa seperti itu. Menggali informasinya tidak hanya yang kalian lihat, tapi juga yang kalian dengar seperti itu. Karena kalau kalian jalan sendiri keliling desa bergerombol itu takut warga, bukan takut ya, minder warga. Kalian kan masuk ke desa sebagai kaum intelek bergerombol seperti itu malah kalian seakan-akan membentuk suatu eksklusif, mengeksklusifkan diri, membaur seperti itu. Kalau Karang Taruna ada itu diundang, Kak main-main ke sini Kak. Itu biasanya anak-anak di mana Kak? Teman-teman ngumpul. Nah, salah satu Mas terus itu ngobrol-ngobrol itu untuk menggali informasi. Meskipun malam, dalam arti bukan malam ya, sore. Nanti diceritain, oh Kak, bisa nggak Kak besok kami ditunjukkan. Nah, nanti dia yang nemanin. Itu agenda 5 hari pertama lah. Oke. Nah, kemudian berikutnya baru kita konsultasi. Jadi nanti biasa saya di hari ke-6 itu biasa by phone seperti itu sebelum Zoom membludak itu, dan juga Zoom biasa di tingkat desa itu agak sulit seperti itu. Oke, jadi biasanya kami grup bukan laporan ya, tapi di grup itu ada yang kirim voice note, ada yang kirim itu satu-satu seperti itu. Oke. Dari jam 7 sampai jam 9 itu saya menyediakan waktu untuk Dandi gelombang pertama menyampaikan, saya rencananya ini Pak, berdasarkan informasi ini saya mendapatkan ini, saya akhirnya merubah Pak, jadi dari tanaman vertikultur saya mengganti menjadi aquaponik ya, jadi bukan hidroponik lagi Pak, tapi lebih kepada aquaponik Pak, seperti itu. Itu menurut Bapak gimana Pak? Ya silakan seperti itu Pak. Kami mau itu dengan kenakalan remaja Pak, narkoba Pak. Nah itu. Nah terus ada karena problem desa ini ternyata ini dari teman-teman FISIP kemarin itu. Ini ada kenakalan remaja Pak. Nah waduh jangan, kenakalan remaja ini apa ya? Ibarat seperti judi kemudian narkoba, itu malah kalian mau coba memberantas itu bukan wilayahnya kalian, itu wilayahnya kriminal, itu wilayahnya siapa itu namanya petugas atau aparat hukum tersendiri. Jadi jangan itu. Nah itu maksudnya. Jadi konsultasi itu saya beri bukan ujangan ya, tapi arahan. Jangan seperti itu. Lebih baik kalau di sana kalau di Pali itu ada banyak jamu. Jamu itu janda muda itu banyak. Nah, seperti itu. Justru itu yang harusnya kalian angkat sebagai proker. Kenapa permasalahannya di Pali ini banyak jamu-jamu? Iya, janda muda. Umur 22 tahun ternyata udah menikah 2 kali. Oke. Kemudian umur 46 tahun itu lucu, waktu di kedai itu di pondok itu ada yang datang, Pak, tebak Pak, ini pas saya mau pulang gitu kan, mereka sudah akrab seperti itu. Jadi anak mahasiswa itu udah pada akrab dengan dengan warga-warga situ. Pas saya mau penjemputan pulang itu, dia bilang, Pak, coba Pak Steve tebak, ini Wak Leni ini sama
apa namanya, Mang siapa ya, Mang Ijun apa Mang Anjun situ. Ini istrinya apa, suaminya yang keberapa? Terus diam saya. Ternyata kata Wak Leni, nih Mamang ini udah apa, istri keempat, suami keempat katanya. Terus ternyata Mang Ajun bilang, Wak Leni ini ditunjukin dari HP-nya ternyata, di daftar HP-nya. Ini dia istri keenamnya ternyata. Nah, hal-hal seperti itu, jadi itu tuh sudah lumrah sekali seakan-akan apa di Pali itu. Sebentar ya. Nah itu ya, singkat kata seperti itulah supaya tidak wasting time. Kemudian nanti hari ke-6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12 biasanya itu 10 hari. 10 hari itu untuk bukan merencanakan ya, untuk menjalankan proker. Oke. Nah, kemudian kalian harus bisa menentukan di hari ke-15 itu, di hari ke-16, 17 itu untuk sosialisasi. Sosialisasi itu jangan one by one seperti itu. Nanti keutuhan kelompoknya enggak itu. Jadi kalian bisa, nanti Humas bisa tanyakan, Pak, kami rencananya tanggal 22 ini mau sosialisasi proker, Pak. Jadi untuk apa ya, sharing seperti itu. Nah, 22 itu ternyata hari Minggu, Pak. Wah, jangan hari Minggu, Bos. Katanya banyak kondangan, katanya, kata Pak Sekdes. Ganti hari, tidak harus statis di hari ke-16 seperti itu. Oke, tapi digeser ke hari 17 atau digeser ke hari 14 seperti itu. Dan programnya tidak harus tuntas seperti itu. Jadi sosialisasinya tuh bukan presentasi hasil, tapi presentasi apa ya? Presentasi Monef lah. Kami itu ternyata akan membuat seperti ini, kami telah membuat seperti ini alangkah baiknya untuk dilanjutkan. Nah, itu butuh diskusi dengan Kades dan Sekdes dan warga pada umumnya itu untuk dikumpulkan. Seperti itu di Kades, dan jam kerja atau waktunya mereka lah yang menentukan. Seperti itu. Nah, agendanya apa sosialisasinya? Sosialisasinya ya proker individu. Oke, proker kelompok itu nanti pas akhir seperti itu. Karena dengan begitu maka kebersamaan kelompok kalian, kebersamaan kalian dalam kelompok meskipun individu itu ada bukan deadline ya, tapi tenggatnya. Seperti itu. Akan pecah nanti kelompok, tapi pasti pecah biasanya. Apa namanya, permasalahan-permasalahan itu pasti muncul. Ego-ego personal itu pasti muncul. Nah, akan pecah nantinya kalau ternyata tidak ada batasan seperti itu. Contoh misalnya Arum ini orangnya pendiam. Oke. Padahal tergolong pintar, tapi dia orangnya pendiam seperti itu. Dia pemalu lagi seperti itu. Nah, itu akhirnya ya udah tidak menjadi pembelajar yang KKN ini tidak dapat sesuatu seperti itu bagi Arum, karena Arum datang meskipun secara kelompok tapi menjalankannya secara individu seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Meskipun proker individu tapi kalian harus bahu membahu seperti itu. Bukan siapa nih, Iqbal bukan membantu Arum, tetap dijalankan sendiri-sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya itu secara bersama. Dalam arti apa? Sosialisasinya, kemudian bukan pendampingan ya, misalnya pengambilan datanya bisa didampingi oleh Iqbal seperti itu. Oke, begitu maksudnya. Nah, itu sosialisasi di tengah. Oke, baru nanti di akhir ada sosialisasi lagi, bukan di akhir itu ibaratnya perpisahan. Nah, itu perpisahan itu yang kalian sampaikan itu adalah proker proker kelompok seperti itu. Pak, kami sudah menghasilkan seperti ini, Pak, untuk desa, semoga bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, begitu tadi siapa namanya? Dandi dan kawan-kawan. Oke, jadi kemudian
tidak harus selesai pada saat sosialisasi proker individu secara kelompok itu tidak harus tuntas, karena di hari ke-16 itu nanti ada hari-hari berikutnya, masih ada 5 hari berikutnya, misalnya di hari ke-22, hari ke-27 seperti itu. Itu nama apa namanya? Untuk melanjutkan proker individu seperti itu. Sisanya ngapain Pak? Sisanya adalah membaur dengan warga seperti itu. Oke, saya dulu sebagai informasi juga, ini mungkin bisa menjadi sudut pandang kalian juga. Saya dulu KKN 3 bulan bos, 3 bulan itu dan ke luar daerah. Saya kan sekolah di Jogja seperti itu. Keluar daerah di mana ini namanya, di bukan Maluku, Pulau Ambon seperti itu. Oke, nah di sana itu karena 3 bulan, wah sudah membaur. Saya mungkin kami bukan saya bisa diberi marga mungkin di sana. Nah kami akhirnya bahkan mengadakan Liga Voli seperti itu, sampai Liga Voli waktu itu. Oke, mengadakan Liga Voli karena ternyata kami melihat awalnya pertama Liga Sepak Bola seperti itu antar desa. Nah, tapi ternyata pas ngobrol dengan Sekdes seperti itu, apa itu namanya? Wah, jangan bola, karena bola butuh banyak. Mungkin satu desa hanya satu RT, satu dusun, dusun kan kalau di sana. Itu nanti jadi timnya cuman 8 seperti itu. 8 kalau nanti ini nggak seru. Nah, akhirnya tim voli. Voli itu nanti ada dusun apa namanya macam-macam. Dusun Mororeta 1, kemudian tim Mororeta B, tim Mororeta C seperti itu. Oke. Selain itu di sana ada perusahaan. Banyak perusahaan juga, silahkan untuk itu. Jadi apa namanya, bukan rame ya. Jadi ibaratnya seperti 17-an kedua lah kalau di sana itu pada zaman itu. Nah, kemudian gengsinya wah gila-gilaan sampai pada taruhan itu. Jadi kami akhirnya dapat sponsor, akhirnya Pak Sekdes membantu kami untuk mengajukan sponsor ke proposal seperti itu ke apa namanya, bukan ke desa ya, tapi ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, kemudian hadiahnya cuma 1 juta, tapi ternyata perusahaan-perusahaan itu mendatangkan pemainnya yang sampai di hire sekali main itu 2 juta seperti itu. Padahal juara satunya 1 juta. Jadi intinya apa? Intinya hari agenda kalian setelah sosialisasi hari ke-20 atau ke-22 itu, setelah itu bagaimana kemampuan kelompok kalian untuk membaur atau menyatukan warga-warga seperti itu. Nah, liga boleh dicontoh, namun untuk kondisi saat ini rasanya agak sulit seperti itu. Tapi dengan kreativitas kalian itu silakan berpikir apa yang kiranya bisa itu rumah minat rumah baca tadi mungkin baik seperti itu, atau mungkin mengadakan apa itu namanya, bukan sosialisasi ya, tapi lebih kepada apa ya, terserah, itu kreativitas kalian. Disitulah sense dari KKN tematik seperti itu. Oke, ini semoga ini bisa dipahami. Jadi bukan membangun jalan, membuat jalan, ngecor jalan seperti itu. Waduh, itu KKN versi lama itu yang reguler seperti itu. Begitu siapa namanya? Bagi kalian, namun nanti dipangkas waktunya. Kalau ternyata kalian tidak 40 hari, ternyata kalian hanya 20 hari, berarti nanti agenda surveinya itu ya bukan 5 hari seperti itu, bukan seminggu, tapi 2 hari atau 3 hari pertama seperti itu. Hari keempat itu konsultasi atau diskusi dengan DPL dan juga bukan DPL saja ya, tapi kepada Kades seperti itu. Gitu, oke? Ya, mangga silakan kalau ada apa ini namanya, pertanyaan lain yang sifatnya general antar kelompok bisa itu. Maaf Pak, ini mau ngasih tahu apa yang info tentang kalau
pertemuan dengan Kades. Nah, kami tadi sudah dapat info bahwa ini udah ditanya kapan rencananya mau ke desa. Nah, dibilang dari Kadesnya itu karena dari tanggal 22 Desember sampai 29 dia sedang tidak ada di rumah atau mungkin sedang di luar gitu, Pak. Jadi kemungkinan nanti sosialisasi dengan Bapak juga mungkin dengan perangkat desa yang lain tapi tidak dengan Kadesnya gitu, Pak. Ya, oke. Siapa tadi namanya? Adit ya. Oke, thank you Adit. Jadi tidak masalah. Jadi makanya kita sifatnya lebih kepada perangkat desa. Jadi tidak secara personal ke Kades saja, tapi paling tidak ada sekdesnya seperti itu. Justru yang lebih banyak membantu itu justru condong adalah sekdesnya, karena sekdes kan seumur hidup seperti itu. Oke, sampai masa pensiun. Nah, itu lebih paham dan lebih fasih terhadap kondisi. Kalau mau monografi itu bukan wawancara, diskusinya sama sekdes, karena sekdes tahu dari awal sampai akhir runutan seperti itu. Gitu, oke? Nggak masalah rasanya siapa namanya kalau beliau pas pada saat tanggal 22 sampai 29 Desember itu masih ada agenda tersendiri, mungkin sedang persiapan liburan akhir tahun atau agenda kerja lainnya seperti itu. Oke? Silahkan saja direspon terkait informasi yang terakhir itu dari itu. Kami masih menunggu di masa pandemi, birokrasinya agak panjang, tetapi Kes Bangpol sudah mengizinkan seperti itu. Oke? Begitu juga kelompok yang lainnya bisa mulai menjaring komunikasi dengan Kades atau juga Karang Taruna seperti itu. Bisa minta nomor telepon Kak, Pak, atau sekdesnya seperti itu. Tapi kalau ternyata dirasa Kadesnya informatif, ya sudah cukup dengan Kadesnya saja seperti itu. Nah, itu mohon seperti yang saya sharing di grup, kalau bisa jangan jangan disampaikan ke kelompok yang lain ya. Karena kalau kalian mulai atau sudah berkomunikasi dengan perangkat desa seperti itu, cukup kalian saja yang ya, karena khawatirnya malah meresahkan kelompok yang lain seperti itu. Waduh, mereka sudah lebih jauh persiapannya, sudah sampai komunikasi dengan Kades seperti itu. Nah, nanti malah meresahkan kelompok yang lain. Santai saja. Jadi cukup kalian yang tahu, kalau sudah itu bisa diinformasikan ke saya kalau ada kendala, kalau nggak ada ya sudah go ahead saja langsung. Seperti itu. Oke? Ya, ada lagi Mangga? Jadi seperti itu. Kalau sambil menunggu yang lain, saya tunggu 1-2 menit lagi. Begitu agenda kalian ya, agenda agenda harian lah seperti itu. Jadi kalian datang sudah langsung punya konsep seperti itu. Oh, ibaratnya time sheet-nya lah. Oh, hari pertama, oh ini masih hari kedua. Tapi apakah survei sampai hari ketiga? Kalau hari kedua dirasa sudah itu, ya sudah bisa jalin komunikasi. Karena bisa jadi itu misalnya hari ketiga sudah, saya kayaknya pakai aquaponik ini. Saya kayaknya perlu yang saya angkat akhirnya kenakalan remaja ini ternyata sepertinya. Nah, jadi ya konsultasinya tidak harus langsung menunggu di hari ke-6. Kalau dirasa sudah cukup, ya sudah silakan ditanyakan langsung seperti itu. Oke? Karena seperti tadi akhirnya belum tentu yang kalian pilih itu ternyata baik seperti itu. Karena ada isu-isu sensitif lainnya. Nah, sehingga di hari ke-4 dan hari ke-5 kalian bisa melanjutkan survei yang lain seperti itu. Bukan ngambil data ya, tapi kayak reconnaissance lah
peninjauan lah, seperti itu sifatnya. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, Mangga. Untuk ini kan kemarin kan dapat kabar di kemungkinan berangkat hari ini ya, Pak. Nah, Ya. itu ada perkiraan tanggal berangkat lagi, Pak? Nah, informasi per siang per sore ini makanya saya geser ke malam, harapannya karena agenda LPPM kan hari ini menghadap rektor seperti itu. Nah, tadi informasinya per jam 2 tadi informasinya seperti itu. Namun sifatnya tidak mendadak, jadi begitu itu diteken sama rektor, tidak langsung besok berangkat seperti itu. Itu rasanya 2-3 hari seperti itu. Jadi begitu diteken LPPM juga kalian harus mengambil jaket, kemudian kalian harus mengambil banner di LPPM seperti itu. Jadi begitu nanti ini diteken surat izin dan surat jalannya, terus kemudian 3 hari ke depan itu mungkin diinformasikan keberangkatannya besok lusa, misalnya ini tanggal 20, berarti nanti tanggal 23 atau tanggal 24 seperti itu. Begitu Edo. Jadi kalau kalian menyusul briefing kemarin hari Kamis, itu banyak yang mengkhawatirkan keberangkatannya, namun rasanya keberangkatannya tidak mendadak seperti itu. Malam ini diteken, bukan berarti besok pagi harus kumpul seperti itu, tidak. Karena banyak yang harus dipersiapkan, termasuk swab dan sebagainya. Gitu, oke? Kalau KKN 94, swabnya ditanggung oleh Unsri seperti itu. Swabnya itu di puskesmas, di poliklinik, di klinik. Satu lagi, Pak. Ya, Mangga. Ya kan tanggal keberangkatan kita kan diundur berapa 2 kali, Pak, berapa lama Ya, nih? Nah, jadi untuk tanggal selesai KKN-nya tetap di tanggal itulah atau bakal dipasin 30 hari atau kayak mana? Oh, enggak. Ada opsi. Jadi kan kemarin itu kan seharusnya tanggal 7 kalau tidak salah ya. Tanggal 7 sampai tanggal berapa ya? 10 apa 10 Januari ya? 7 Desember sampai 10 Januari. Geser seperti itu. Nah, paling tidak itu digeser maksimal berdasarkan pengalaman KKN sebelumnya, itu digeser maksimal 3 minggu setelah perkuliahan aktif seperti itu. Dan kalian juga dianggap bukan dianggap dapat dapat privilege tersendiri yang mahasiswa KKN kan resmi kalian seperti itu atas nama lembaga Unsri yang paling lebih tinggi dibanding di tingkat prodi atau tingkat jurusan seperti itu, maka izin kuliah kalian ditangguhkan seperti itu. Toh juga kalian keluarkan untuk kegiatan akademik juga, bukan berlandaskan hobi dan sebagainya. Begitu Edo. Nanti itu mengenai tanggal juga saya belum bisa memastikan karena keputusannya kan yang memutuskan itu kan pihak rektor seperti itu. Tetapi berkaca dari kegiatan-kegiatan sebelumnya itu akan digeser sampai maksimal batas waktu pelaksanaan itu 3 minggu perkuliahan aktif seperti itu. Jadi kalau perkuliahan itu aktif kalau nggak salah 10 Januari seperti itu, 3 minggu berikutnya berarti sampai di akhir Januari. Seperti itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, sip. Maaf Pak, ingin tanya lagi Pak. Ya, Mangga. Oke, kan dari Bapak waktu itu ada swab dan antigen itu ada biaya Unsri. Ya. Itu memang diopsikan atau memang wajib itu? Bukan, kalau kemarin di Pali itu wajib dari mana namanya? Pali dari Kesbangpol dan Satgas COVID-nya Pali itu mahasiswa wajib itu, dan hasilnya bahkan bimbingan saya itu ada satu yang tidak bisa berangkat nunggu hasil tes antigen berikutnya sampai negatif seperti itu, sehingga dia pelaksanaannya daring. Itu di hari ke-14 2 minggu berikutnya baru dia tes seperti itu. Tes lagi sudah negatif. Pas saya monef turun ke lapangan, monef itu
itu baru dia bareng saya, seperti itu. Begitu, siapa namanya tadi? Siapa tadi? Edo ya? Ya. Itu. Untuk itu ditanggung Unsri, seperti itu. Karena kita juga punya klinik kan. Dan itu rasanya sifatnya wajib atau opsional itu tergantung yang punya rumah lah. Seperti itu. Dan rasanya beberapa KKN ini, 2 kali KKN ini saya yang 93 nggak ikut. Yang 94 dan 93 itu meskipun saya nggak ikut tapi informasinya wajib swab seperti itu. Dulu kalau yang 93 itu belum swab namanya bukan antigen. Apa sih yang dari lidah itu seperti itu. Begitu. Tapi untuk COVID tesnya penting seperti itu. Bahkan sekarang sudah ada yang ini belum apa ini namanya? Vaksin lagi. Iya, vaksin belum ya? Vaksin aja, Pak. Ya, sudah vaksin. Sudah, ya, Pak. sudah vaksin Sampai 2 ya? vaksin 2, Pak. Ya, sip. Karena itu salah satu menjadi prasyarat juga nantinya untuk masuk ke desa-desa seperti itu. Kalau yang 94 belum, karena pelaksanaan vaksin untuk umumnya kan belum ada seperti itu. Oke, seperti itu rasanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Thank you ya. Nah, bukan agenda. Itu untuk berikutnya nanti saya akan kirim contoh Instagram desa yang mungkin bisa jadi rujukan kalian. Kemudian apalagi tadi ya? Oh ya, salah satu contoh-contoh banner dari program-program KKN sebelumnya ya. Ya, oke. Sip, thank you semua atas partisipasinya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk melanjutkan kegiatan esok hari. Terus kemudian ini saya post.